Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pagi hari ini, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Masih pada semangat ya? Semangat. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa? Hai, kau udah Kak? Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ya, Bu. Ayu Resti Yoga hadir. Stella Asia Hadir, Bu. Femila Faradiba Faza Hadir, Bu. Wanita Biati Hadir, Bu. hadir semua ya, berarti iya. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau mempelajari materi apa? Belum tahu, Bu. Hari ini kita mau belajar kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya kan kita waktu pas kelas 7 masih ingat nggak pernah belajar sifat-sifat dari bangun datar. Salah satunya itu ada segitiga, segi empat. Siapa di sini yang tahu sifat-sifat dari segi empat sama segitiga? Kalau yang tahu angkat tangan. Aku, Bu. Ai, apa aja Ai? Kalau nggak salah ya, Bu, yang pertama itu memiliki 4 sisi. Ya. Terus semua sisinya itu sama. Terus mempunyai 4 sudut siku-siku. Ya. Tadi betul ya yang apa yang dikatakan Ai bahwa sifat dari segi empat itu yang pertama memiliki 2 sisi. Nah, kedua sisinya ini sama panjang. Terus segi empat juga memiliki 4 sudut yang sama besar. Tadi kita udah tahu sifat dari segi empat, sekarang sifat dari segitiga. Apa aja sifatnya? Siapa? Stella, wanita atau Femila? Ada yang mau coba? Sela bukan hanya Bu. Oh, Stella. Ya, Bu. Ini, Bu, sifatnya itu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Ya. Terus itu yang pertama. Ya. Terus memiliki 3 sisi yang sama besar. Ya. Ada lagi? Udah, Bu, yang saya tahu itu ada. Oke, jadi sifat segitiga juga hampir sama ya kayak sifat segi empat. Bedanya itu dari sudutnya. Itu khususnya segitiga sama sisi ya. Yang ketiga sisinya itu sama panjang, terus 3 sudutnya juga sama besar. Nah, tadi kalau untuk sifat persegi itu kan segi empat, persegi memiliki 4 sudut. Nah, kalau tadi segitiga itu kan memiliki 3 sudut gitu. Itu hantaran kita untuk menuju ke materi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sekarang Ibu minta kalian mengeluarkan buku tulisnya. Kecil aja, terus gambarkan suasana hati kalian. Gak usah bagus-bagus gambarnya, kertas kecil aja. Ya, sekarang gambarkan suasana hati kalian. Itu terserah kalian mau gambar apa aja, yang penting itu mewakilkan suasana hati kalian pada saat ini. Iya, suasana hati kalian saat ini. Ini apa? Gambar apa, Mbak? Ini bunga. Bunga ya. Berarti sekarang gambar hati Mbak Ayu itu sedang berbunga-bunga Iya. gitu ya, sedang jatuh cinta. Iya. Mbak Stella gambar apa? Oh iya, gambar ya, Bu? Iya. Iya, kertas kecil aja nggak apa-apa. Yang lain udah ya? Udah ya. Ini cuma gambar. Kenapa sih kok Ibu nyuruh kalian gambar? Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tuh siap dalam menerima pembelajaran. Kalau hati kalian senang, kalau hati kalian berbunga-bunga, pasti itu pelajarannya akan sampai kan ke apa? Kalian cepet dalam menyerap ilmunya. Kalau hati kalian sedang sedih, sedang patah hati, itu mungkin sangat sulit untuk bisa menerima pembelajaran kayak gitu. Dan kalian harus tetap semangat juga, harus tetap bahagia kayak gitu. Kalian harus tetap semangat belajar matematika, apalagi harus Iya, tetap Bu. lebih ya kayak gitu.
Nah, ini ada quotes dari Imam Syafi'i. Bunyinya gini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi pembelajaran apa yang kita bisa dapat dari quotes tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Enggak, Jadi Bu. gini, di dunia ini tempatnya kita untuk belajar, tempatnya kita untuk berlelah-lelah. Jadi kalau hari ini kita enak-enak, santai-santai, ya nanti ya di masa depan kita bakal kesulitan kan. Beda lagi kalau hari ini kita berlelah-lelah, hari ini kita kayak berakit-rakit dulu gitu, nanti berenang-renang kesepian kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita ke inti materinya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah PPT, nanti Ibu akan jelaskan juga. Remote-nya mana ya, Mbak? Di situ ada enggak, Bu? Oh, pakai ini aja. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali, tadi kan sudah disebutkan sama Santi sama Vika dari sifat-sifat segi tiga dan persegi. Nah, tadi persegi ini sifat-sifatnya memiliki 4 sisi, dan keempat sisinya ini sama panjang. Kemudian persegi juga memiliki 4 sudut yang sangat besar. Nah, untuk segitiga sendiri, segitiga tadi memiliki khususnya segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah kalian diharapkan agar bisa memahami konsep-konsep dari kesebangunan dan kekongruenan ini. Nah, manfaat dari materi ini apa sih manfaatnya? Yang pertama, kalian bisa menghitung tinggi tiang, tinggi pohon dari kejauhan tanpa mengukurnya secara langsung. Wah, keren gak tuh? Nah, langsung saja kita ke materi kita sekarang, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama ada kongruen. Sebelum kita mengetahui pengertian dari kongruen, di sini kita akan mengidentifikasi dari benda-benda berikut ini. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah mobil. Nah, 2 buah mobil ini bisa kita katakan kongruen. Dan 2 buah mobil ini bisa kita katakan tidak kongruen. Juga bangun datar berikut ini. Ini bangun datar bisa kita katakan kongruen, dan 2 buah bangun datar ini bisa kita katakan bangun datar yang tidak kongruen. Nah, tadi kan kita sudah mengidentifikasi. Sekarang Ibu tanya di sini, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pengertian dari kongruen? Ya, jadi kongruen itu adalah bangun atau benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, jadi kalau dalam matematika, ketika kalian melihat benda atau bangunan yang sama persis, itu adalah bangunan yang kongruen. Oke. Jadi syarat apa aja sih syarat yang bisa kita sebut bahwa itu kongruen atau tidaknya? Yang pertama itu setiap sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, setiap sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita udah tahu benda yang kongruen dan benda yang tidak kongruen. Nah, langsung saja kita ke contoh. Di sini ada trapesium ABCD yang kongruen dengan trapesium JKLM. Nah, garis AB sama panjang dengan garis JK. Garis BC sama panjang dengan garis KL. Nah, garis CD sama panjang dengan garis LM. Begitupun dengan sudut. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut K. Sudut C sama besar dengan sudut L. Dan sudut D sama besar dengan sudut M. Nah, selanjutnya di sini ada unsur segitiga beserta syarat kekongruenannya. Yang pertama ada segitiga sama sisi atau sisi-sisi-sisi. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Kemudian segitiga berikutnya ada
sisi sudut sisi. Jadi kedua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi yang sama besar. Yang ketiga ada sudut sisi sudut atau sudut sudut sisi. Jadi dua sudut yang bersesuaian sama besar, satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur dari segitiga yang bisa disebut kongruen. Tadi ada apa aja? Sisi, Ya. sisi sudut sisi, Ya. sudut sisi sudut, Satu lagi? atau sudut sisi. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Misalnya di sini Ibu gambar sembarang aja ya. Ya, biar dulu. Di sini Ibu sudah gambar segitiga. Di sini ada dua bangun datar segitiga. Di sini kita akan mencari sisi-sisi mana aja yang kongruen. Di sini ada sisi AC yang sama dengan EC. Kenapa ini disebut dengan kongruen? Karena ini sama ya. AC sama dengan EC. Di sini ada tandanya. AC ini titik garis dua ini menandakan tanda sama panjang. Jadi AC sama EC ini adalah sama kayak gitu. Kemudian yang kedua, nah BC juga sama dengan EC. BC ini sama aja sama DC. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tanda sama panjang yang ini. Kayak gitu. Kenapa dikatakan sama? Karena ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Oke, berarti ini bisa kita katakan kongruen segitiga ABC kongruen. Ini untuk tanda kongruen seperti ini ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian kongruen dengan segitiga EDC. Ini berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dari unsur sisi sudut sisi. Ini kan diketahui sisinya yang sama. Ini tadi sisi juga. Ini sudut. Bisa kita balik juga sisi-sisi sudut kayak gitu. Nah, ini untuk yang segitiga. Kemudian ada lagi satu contoh lagi. Nanti Ibu tampilkan di PPT-nya. Kemudian ada contoh segitiga lagi. Ini tahu nggak gambar apa kira-kira? Gambar Layang-layang. iya, layang-layang ini kalau kita ambil garis sini ke sini, kalian lihat bentuk segitiga nggak dari gambar Lihat, layang-layang ini? Bu. Ya, jadi layang-layang ini terdiri dari dua bangun datar segitiga. Di sini kita akan membuktikan bahwa kedua bangun datar segitiga ini kongruen. Yang pertama di sini ada PQ sama dengan RQ, PS sama dengan RS. Di sini ada tanda sama panjangnya. Bahwa PQ itu sama panjang dengan RQ. PQ sama panjang dengan RQ. PQ sama panjang dengan RQ. Kemudian yang kedua, PS sama panjang dengan RS. PS sama panjang dengan RS. Nah, ini kan kita memiliki garis yang tadi kita ambil dari tengah-tengah ini, berarti ini juga garis punya si segitiga PIRS juga garis yang dimiliki dengan PQS. Nah, ini disebut garis berimpit. Jadi ini kongruen berdasarkan apa? Sisi. Ya, karena tadi kan ini sudah membuktikan bahwa ini sama panjang dan ini juga garis berimpit, yang itu artinya dua bangun datar segitiga ini kongruen. Nah, tadi kan kita sudah belajar ke kongruenan. Sekarang kita belajar ke kesebangunan. Kesebangunan ini kita bisa ambil contoh dari benda-benda di sekitar kita. Contohnya apa aja yang kira-kira sebangun? Kalian, Ibu tanya, kalian pernah cetak foto nggak? Pernah kan? Itu sama mas-mas perinannya itu kan sering ditanya ya.
mau cetak foto ukuran berapa kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu juga salah satu contoh dari kesebangunan. Tadi kita udah dapat contoh kesebangunan itu salah satunya foto yang berukuran misalnya 3x4 dan 4x6 gitu ya. Terus yang kemudian contoh yang kedua itu ada peta atau di global itu kan ada denah ya. Misalnya dari skala 1:50.000. Nah, itu tuh bisa kita cari panjang sebenarnya dari skala itu kayak gitu. Kemudian ketiga bisa kita tahu dari contoh foto dengan frame-nya, juga jendela. Jendela itu kan kalau kalian lihat di rumah-rumah itu kan misalnya ada itunya ya, kayak teralis gitu. Nah, itu harus sebangun juga kayak gitu biar terpasang. Semisal tralisnya lebih gede daripada kacanya juga kan nggak bisa dipasang gitu ya. Oke. Nah, di kesebangunan ini kita bicara juga tentang perbandingan. Kenapa perbandingan? Seperti kita tahu dari skala juga tadi ya. Kalau di kesebangunan ini, bangunan kita berbicara tentang perbandingan kayak gitu ya. Tadi juga udah dimisalkan kan, kayak peta itu ada skalanya 1:1000 gitu ya. Nah, kan di kelas 7 juga kalian sudah mendapatkan itu tentang pecahan. Di sini juga tidak jauh-jauh dari pecahan, karena di sini juga bicara pecahan. Bedanya ini pecahan dalam bentuk perbandingan. Misalnya ibu memiliki 2 bangun IRS. Nah, di sini ada 2 buah persegi panjang. Apa hubungannya? Hubungannya bisa kita cari dari rumus perbandingan. Nah, jadi rumus perbandingan kesebangunan ini adalah PQ per AB, di mana PQ dari sini per AB. Dan ini kan tadi dari panjangnya PQ per AB. Kemudian lihat dari sini AD per PS, atau bisa kita balik PS per AD, yang penting ininya tuh sama ya, PQ per S dari bangun yang ini. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini ibu punya persegi lagi ya. Untuk mencari panjang si LM ini, kita bisa dapatkan dari rumus perbandingan kesebangunan yang tadi kita sudah ketahui, bahwa di mana di sini kita bisa tulis AB per KL sama dengan BC per LM. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Di sini ada AB. AB ini panjangnya adalah 39 cm. Kita masukin 39, dan KL 24. BC bisa kita lihat di sini 13 cm. Nah, yang ditanya ini adalah LM. Nah, dari sini kita sudah dapat nih perbandingannya berapa. Nah, dari sini kita sudah dapat perbandingannya kayak gini. Tinggal kita operasikan. Operasikannya kayak gimana? Operasikannya dengan cara perkalian silang ya. Perkalian silang ini 39 dikalikan LM. Iya, 39 LM. Kemudian sama dengan 13 dikali 24 12. Ya, 312. Kalian masih ingat nggak, ini mungkin sudah kalian dapatkan ya yang pindah ruas. Jika kita memiliki 39 LM sama dengan 312, kira-kira untuk bisa mendapatkan hasil nilai si LM ini gimana? LM sama dengan 312 dibagi 39. ya. Nah, di sini kita operasikan 312 dibagi 39. Kira-kira berapa? 8. Pintar, Mbak Ai. Amin. 8 cm. Jadi kita bisa tahu bahwa panjang LM ini 8 cm. Kurang lebih seperti ini ya. Terus dulu. Tadi kan kita udah tahu nih apa namanya kesebangunan yang dari persegi
ya. Sekarang kita ke yang segitiga. Gimana sih caranya untuk mendapatkan nilai dari bangun datar segitiga yang sebangun? Di sini kan kita lihatnya ada satu segitiga ya. Tapi kalau kita lihat lebih jelas lagi, di sini ada dua bangun datar. Karena kenapa? Di sini ada garis. Yang itu artinya menunjukkan bahwa si bangun datar ini memiliki hubungan, yaitu kesebangunan. Gimana caranya? Misalnya kita memiliki di sini ada 5 cm. Nah, ini kita memiliki bangun datar segitiga. Di sini ada panjang AD-nya ini 5 cm, panjang DB-nya ini 7 cm, dan CE-nya ini 4 cm. Di mana di sini kita ketahui dari soal bahwa B ini sama dengan X. Berarti untuk mengetahui B ini kita harus mencari si X ini. Dengan cara apa? Yaitu AB per DB sama dengan BC per AB per DB sama dengan BC per BE. AB per DB dari yang besar jadi dari sini ke sini, kemudian D ke B. Udah dapat gambarannya? Sudah. Udah. Oke, kemudian yang ke sebelahnya BC sama per BE. BC ini B ke sini. Dari ujung ke ujung. Nah, ini BE perbandingannya BE. Jadi ke sini. Nah, di sini kan BE itu belum diketahui. Untuk mengetahui BE itu berapa, kita lihat lagi. Di sini kita punya BE sama dengan X. Jadi kita bisa masukkan ke sini angka-angkanya. AB ini 5 ditambah 7 berapa? 12. Per DB. Di sini DB berapa? 7. BC. BC ini kan B ke C. Sedangkan si BF ini belum diketahui. Jadi di sini kita karena di sini kita memiliki BE sama dengan X, maka di sini kita bisa tulis bahwa BE ini adalah X. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa si BC ini sama dengan 4 plus X. Berarti udah tahu X-nya itu dari mana ya? Iya, Bu. Oke. Per BE. BE sama dengan X. Berarti kita tuliskan sini X kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi memakai sama seperti tadi kali silang. Iya, betul, kali silang. 12 dikali X 12x. 12X sama dengan kali silang, terus 7 dikali 4 plus X 12X 28 plus 7x. 7X, oke. Terus dipindah ruas gimana anak-anak? 12X, ini yang dipindah ruas yang mana? 7x. Oke, karena ini koefisiennya sama, ada X-nya, ini ada X-nya, jadi yang dipindah ruas itu yang 7X. Pindah ruas ini plus, berarti kalau pindah ruas jadi Win. Oke. Sama dengan 28. Nah, setelah ini kita langsung kurangin ini 12X kurangi 7X sama dengan 5X per 28. Oke. Kemudian X sama dengan 28 Per 5. sama dengan Gak bisa 5 koma. bisa ya, cuman gak desimal, koma. Oke. 5,6 cm. Oke, jadi kita tahu bahwa si X ini 5,6 cm. Tadi kita kembali lagi ke soalnya bahwa BE ini sama dengan X. Si X kan tadi 5,6 cm. Jadi BE juga 5,6 cm. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh-contoh soalnya. Sekarang Ibu minta kalian membuka LKS-nya. Buka halaman 64. Udah, Bu. Oke, kerjakan nomor 6. Dilingkarin ya yang Ibu minta. Nomor 6. Ya. Udah? Dah. Nomor 8. Terus nomor 12. 12 ya, Bu. Ya.
Udah? Udah, Bu. Ibu beri waktu kalian 15 menit cukup nggak ya kira-kira? Enggak, Bu. Ini susah Bu. Iya, Bu. Susah? Susah banget, Bu. Tadi Ibu kan udah beri contohnya juga, tadi udah kasih gimana cara ngerjainnya. Soal cerita, Bu. Soal cerita, tapi Iya. itu nggak beda jauh konsepnya untuk pengerjaannya ya, sama seperti Iya, tadi Bu. pakai perbandingan gitu. Ibu boleh pakai pensil gak, Bu? Boleh. Pulpen, soalnya gak bawa pensil. Oke, boleh. Penting Ibu minta jawabannya yang tepat. Ya. Ya. Nanti Iya, Bu. yang maju pertama Ibu kasih nilai plus. Ya, jadi Yeay. ayo cepet-cepetan siapa yang maju duluan kayak gitu. Oke, kalau 15 menit gak cukup, Ibu kasih waktu 20 menit deh. Oke, berarti kan kalau tadi 15 menit satu soal 5 menit, sekarang lebih dari 5 menit satu soalnya, oke? Oke, selamat mengerjakan. Sama gak, Bu? Nah, boleh, nggak boleh dong. Nanti kan kalian ini individu dulu. Nah, ini kan tujuannya untuk mengevaluasi kalian, dimana Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi berusaha mungkin ya untuk mengerjakan sendiri-sendiri ya, sebisanya, nggak apa-apa, sebisanya aja. Nanti yang Ya, Bu. udah nemu jawabannya bisa langsung maju. Kerja sama, Bu. Iya, kerja sendiri-sendiri dulu ya. Ya, tadi. Tadi ya. Bu, nomor 1 udah aku, nomor 6 udah. Oh, udah dapat, baik, silakan. Nomor 6 Gak apa-apa. Ini spidolnya. Ibu langsung jawabannya sama. Langsung sama caranya juga ya. Di situ ya juga ya, Mbak. Ya. Oke. Betul ya yang dikerjakan oleh Ai? Betul. Betul, Oke, Bu. lanjut, Mbak. Nah, di sini sedikit Ibu jelaskan. Di sini kan di LKS kalian itu ada gambar ya, gambar apa? Sungai. Iya, Bu. Nah, kita yang ditanya apa? Lebar dari sungai. Di sini gambarnya seperti ini tadi. Di sini tadi kan kurang lebih seperti ini gambarnya, di mana kita akan mencari panjang dari mencari lebar sungai. Lebar sungainya yang mana? Lebar sungainya dari ini nih. Ini pohon. Pohon bisa kita tulis ini P. Jadi yang dicari apa? D. P. Di sini sudah betul, baik pengerjaannya pakai rumus perbandingan. Kemudian didapatkan DP itu sama dengan 12 meter. Oke, di sini ada kesalahan 8 meter, 6 meter. Oke, bagus, baik. Absen berapa Mbak tadi? Absen 1. Absen 1. Bagus, sudah paham. Kemudian nomor selanjutnya 8. Siapa nih? 8. Konita tadi tinggal satu nomor lagi ya. Iya, Bu. Gimana? Udah selesai. Ini gimana ya, Bu? Ini tadi pakai perbandingan juga. Udah? Kira-kira benar nggak yang dikerjain oleh Konita? Bener, Bu. Ini sudah betul ya. Tadi di mana di situ ada gambar tiang, kemudian ada bayangannya. Di sini bayangannya, misalnya di sini bayangan dari si tiang ini. Iya, Bu. Kemudian kalian pernah itu nggak ikut pramuka nggak? Pernah, Bu, pakai SD. Kalian pernah menaksir kan? Iya. Menaksir di pohon di tiang kayak gitu. Berarti semuanya juga udah pernah ngalamin ya pramuka atau pramukaan gitu, nyari apa? Naksir tiang, naksir di pohon, udah pernah semuanya ya. Nah, misalnya kalian ini pramuka nih mau mengukur tinggi tiang ini, berarti kalau anak pramuka itu kan biasanya bawa tongkat ya. Nah, kalian itu mau mengukur tinggi tiang kalian dengan tongkat yang kalian punya. Gimana caranya? Di sini misalnya kalian mau mengukur tinggi. Di sini posisi kalian, kemudian ini tongkat yang kalian bawa. Ini tongkat yang kalian bawa ya. Ini tongkatnya, kemudian kalian ukur di sini. Ini posisi tongkat kalian. Letakkan tongkat kalian di atas sana berdiri. Tongkat kalian ini kan di sini ya, kayak gini dipegang berdiri gini. Itu tongkat kalian juga
pasti memiliki bayangan kan? Iya. Ya, bayangannya di sini. Nah, apa hubungannya dengan tinggi tiang sama tongkat ini? Kita udah punya rumus dari perbandingan kesebangunan. Jadi kalian tidak perlu susah-susah untuk mengukur langsung tinggi tiang dari atas ke bawah tuh nggak susah. Kalian tinggal mengukur dari sini aja. Ini bayangan, ini tinggi tiang sebenarnya, ini tongkat kalian, ini juga bayangannya. Ini kepengerjaan bangun kita. Udah betul bahwa kan di sini tinggi tiang itu kan H. Tinggi tiang ini H. Kemudian bayangan tiang yang mana? Bayangan tiang itu yang ini 375 cm. Nah, tinggi tongkat juga ada 160 cm beserta bayangannya itu 80 cm. Di sini jelas ada hubungannya, hubungan kesebangunan di mana ini bisa kita tarik di sini membentuk bangun datar Segitiga. ya, bangun datar segitiga. Perbandingannya apa yang dikerjakan Kak Konita udah benar, yaitu H per 375 di mana H ini tinggi dari si tiang dan 375 ini adalah bayangannya. Begitupun juga tongkat. Ini tinggi tongkat serta ini bayangannya. Yang dicari adalah H tinggi tiang ini. Kita akan mencari tinggi tiang ini berapa sih gitu ya. Langsung kita operasikan saja dengan perkalian silang. Kemudian didapat 750 cm. Jadi tinggi tiang ini berapa? Tiang ini adalah 750 cm. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa salah satu manfaat dari kita mempelajari kesebangunan dan kekongruenan ini adalah salah satunya ini. Jadi kalian tuh tidak perlu mengukur langsung misalnya tinggi tiang, tinggi pohon, ataupun tinggi bangunan. Kalian bisa menerapkan konsep ini ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang terakhir nomor 12. Mbak Sela, silakan Mbak. Jadi IPR aja, Bu. Ini namun satu sok nomor lagi. IPR. Habis ini pelajaran siapa? Apa? Pak Iha. Iya. Apa materi apa? Itu IPA. Oh, IPA. Bentar ya, ini 10 menit lagi kayaknya masih cukup. Ya Bu. Nanti deskripsi ya. Oke ya, terima kasih. Ya. Ini bisa kalian lihat jawaban dari Sarah ya, ini sudah betul. Tadi di gambar LKS itu ada gambar apa? Lapangan sepak apa tuh? Sepak bola. Lapangan sepak bola ya, di mana di sini lapangan sepak bola yang kecil dan lapangan sepak bola yang besar. Itu ada sebuah gambar. Di sini gambar lapangannya dan di sini diasumsikan di sini tuh panjang sama lebar lapangan sebenarnya gitu. Jadi bisa kita langsung saja di sini panjang gambar, terus di sini perpanjang lapangan, di sini lebar gambar per lebar lapangan. Kemudian dicari dengan rumus perbandingan kesebangunan. Didapatkan X ini adalah 225 meter. Oke, udah selesai semua ya soalnya tadi 3 nomor. Gimana? Susah? Gampang? Atau gimana? Susah. Sudah gampang. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini aja ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak dari materi ini? Tidak Bu. Tidak ya, cukup ya. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama yaitu jika kita menemui dua bangun datar kongruen, berarti dua bangun datar ini sudah pasti sebangun. Tetapi kalau dua bangun datar ini sebangun, belum tentu kongruen. Oke. Berarti udah paham ya untuk materi kesebangunan dan kekongruenan ini? Sudah? Oke. Ibu ingin mengingatkan untuk materi selanjutnya kita akan membahas bangun datar sisi lengkung. Jadi jangan lupa untuk belajar untuk materi selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, semangat. Silakan kelasnya dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah aktif tadi. Sekian, tetap semangat. Masih banyak pembelajaran yang harus kalian capai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.